warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Tujuan untuk datang observasi langsung ke sekolah SDN 8 Telaga Biru ini untuk memenuhi tugas mata pelajaran Sosiologi Pendidikan dari dosen pengampu Ibu Yene Hardianti SPD MPD. Nah, selamat datang untuk kalian semua ya. Semoga sehat walafiat. Amin. Ada beberapa hal yang harus diketahui dari sekolah ini melalui Ibu Herni. Yang pertama itu bagaimana filosofi pendidikan yang dianut suatu sekolah mempengaruhi kurikulum yang ada di SDN 8 Telaga Biru ini. Jadi konsep kurikulum yang mempengaruhi filosofi sekolah itu bagaimana dari pandangan untuk SDN 8 Telaga Biru. Ya, alhamdulillah kami di SDN 8 Telaga Biru ini melaksanakan kurikulum merdeka. Dan itulah yang menjadi prinsip kami Merdeka Belajar. Berangkat dari visi misi kami, yaitu mewujudkan generasi yang cerdas, beriman, cerdas, terampil, dan mandiri, serta berwawasan global. Maka kami punya konsep dasar, yaitu membangun pengetahuan dasar siswa kami dengan menerapkan itu tadi, Merdeka Belajar. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan pada saat pembelajaran itu diawali dengan asesmen, dengan cara mengevaluasi hasil-hasil belajar siswa menuju ke pembelajaran selanjutnya. Dan kami lebih melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan melihat kebutuhan siswa, mengutamakan kebutuhan belajar siswa. Karena di sekolah kami ini ada siswa yang punya kebutuhan khusus, yaitu tapi bukan cacat ini, tapi mentalnya saja ya. Jadi artinya kalau secara kodratnya dia dilihat itu sehat, tetapi mentalnya yang kurang sehat. Jadi berangkat dari situ kami pembelajarannya harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Barangkali seperti itu, nak. Baik Ibu, yang kedua, apa saja komponen utama dalam pengembangan kurikulum yang efektif dan bagaimana masing-masing komponen berkontribusi pada perkembangan pembelajaran siswa? Ya. Berpedoman pada kurikulum yang telah kami susun bersama, di situ dari intra kurikuler, terus ada kokurikulernya dan ekstrakurikulernya. Jadi kami membangun 3 konsep dasar, yaitu pengetahuannya, terus karakternya, dan keterampilannya. Tapi kami lebih sekarang ini lebih mengutamakan karakter, karena hanya dari karakter kami bisa mencapai yang dua lainnya ini, 2 bidangnya ya. Jadi yang pertama di kokurikulernya itu di setiap pembelajaran itu tadi diawali dengan asesmen untuk mengetahui kebutuhannya. Yang kedua di kokurikuler itu kami melaksanakan 3 prinsip, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi selalu berdasarkan Pancasila karena ini masalah ini ya. Kemudian di ekstra di situ kami ada melatih kemandirian mereka untuk mencapai suatu keterampilan yang sebentar nanti ketika mereka keluar dari sini punya keterampilan tertentu. Yaitu pertama itu kami melatih tentang budaya, termasuk budaya daerah ya. Seperti di situ ada tarian daerah, kemudian melatih keterampilan daerah seperti mendatangkan narasumber untuk melatih mereka. Di sini kebetulan di sini penggerak yang terbanyak itu keterampilan Karawa ya. Kan sering mendatangkan narasumber untuk melatih mereka
membuat keterampilan itu di ekstra. Nah, kalau di di kekurikulernya itu, jadi kami di situ ada sholat duha untuk lebih menanamkan rasa cinta kepada Sang Pencipta gitu ya. Nah, jadi disitulah kami kolaborasikan untuk agar kami bisa mencapai visi dan misi sekolah kami. Tapi lebih mengutamakan karakter. Dan adik-adik tahu tadi begitu masuk lihat ya, masih perlu ditata, ditempa mereka agar lebih berkarakter lagi ya. Jadi kami harus bekerja keras untuk itu, membangun karakter itu. Jadi barangkali itu. Nah, yang selanjutnya Ibu, bagaimana sekolah dapat mengukur keberhasilan pendidikan tidak hanya dari aspek akademik saja, tetapi juga dari aspek sosial dan emosional siswa. Itu biasanya begini, setelah selesai mengadakan evaluasi, guru itu di situ kan di akhir pelajaran itu kan ada refleksi. Kemudian selama pembelajaran itu ada satu penilaian tingkah laku, proses di dalam materi ajar itu. Biasanya yang lagi marak-maraknya sekarang itu kan bullying, ya kan? Konsep pendidikan sekolah, bagaimana cara guru menyajikan materi pelajaran? Baik. Di SDN 8 Telaga Biru ini kebetulan kami punya konsep Merdeka Belajar. Jadi pembelajaran diawali dengan kesepakatan belajar guru dan siswa. Kemudian pembelajarannya punya prinsip berdiferensiasi, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Diawali dengan asesmen awal. Nah, jadi sebelum guru mengajar, mereka mengadakan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan dari masing-masing siswa. Dan itulah yang menjadi hasilnya itu diambil untuk bagaimana mereka strategi apa yang mereka lakukan dan metode apa yang mereka laksanakan untuk pembelajaran pada saat itu. Nah, jadi diawali dengan asesmen. Barangkali seperti itu. Peran aktif pihak sekolah dengan masyarakat. Masyarakat dalam artian ini orang tua. Sejauh ini dan selama ini yang Ibu lihat, memang kan Ibu peran yang dilibatkan antara guru dan pihak orang tua selama ini bisa dimati, alhamdulillah baik, lancar. Karena itu juga ada kerjasama yang baik, ada pihak komite. Memang pihak komite selama ini kebanyakan Pak siapa ya? Pak Uli itu tapi kan tidak terlalu aktif, tapi alhamdulillah komunikasi lancar, kegiatan apa yang diinginkan oleh pihak sekolah berjalan lancar, timbal balik dan sebagainya. Dan selanjutnya kemarin ini pihak komite baru diganti dan beberapa kegiatan sekolah didukung oleh orang tua. Jadi keterlibatannya memang erat sekali, tidak ada ini apapun yang diinginkan dan proses pembelajaran pun berjalan lancar. Harus punya sifat yang berwibawa, dewasa dalam mengambil sikap, berwibawa itu dan konsisten, bisa menempatkan diri, apa yang harus dia lakukan ketika berada dengan masyarakat. Begitu juga dengan siswa, ketika dia berada di kelas atau di sekolah, dia harus bisa. Kalau siswa untuk ini kan SD, jadi mereka masih perlu dalam bimbingan, petunjuk. Kalau beda lagi, kalau tidak terlalu beda jauh aman sih antara SD sama SMA. Cuman maksudnya
untuk SD itu harus yang konkret, nyata toh, apalagi tahap kelas 1, 2, 3 itu kan harus nyata, apa yang mereka lihat itu yang akan terjadi termemori. Ya kan, kalau 4, 5, 6 mungkin usia mereka itu sudah masuk pada apa yang kita ucapkan, mereka bisa menganalisa, ya toh. Bisa menganalisa, jadi setidaknya apa yang dilakukan guru itu yang akan mereka lakukan selanjutnya. Jadi ketika pulang di rumah, "Ma, kata guru seperti ini." Anak SD seperti itu toh. Kalau SMP, SMA paling kata teman saya harusnya begini, bukan lagi kata guru. Itu masyarakat seperti sumbangan dana, kerja bakti dengan pengawasan itu sering terjadi di sekolah, atau nanti ada ruang tertentu karena bagaimana dari sekolah. Ya, untuk sumbangan dana atau partisipasi kerja tentunya itu harus ada program dulu dari sekolah, ya kan? Nah, kemarin untuk dana misalnya program sekolah untuk mengadakan sarana dan prasarana, dalam hal ini bangku, ya, beberapa 2 tahun kemarin ya, bangku dan kursi siswa. 2 tahun kemarin ini ada keterlibatan antara pihak sekolah dan orang tua, di mana untuk pengadaan barang tersebut, bangku dan kursi siswa ada 50-50, maksudnya setengah sekolah biayai, setelah itu orang tua, dan itu berlanjut. Ketika anak tersebut naik ke kelas 2 SD, kursi tersebut dibawa terus sampai kelas 6. Apabila kondisinya masih bagus, bisa dibawa kembali ke rumah, tapi kayaknya kan lebih bagus tetap dihabiskan untuk sekolah. Kalau untuk kerja bakti biasanya paguyuban kelas kan. Kemarin juga sempat ada lomba sekolah bersih, sekolah sehat antar kecamatan, pihak orang tua terlibat paguyuban. Dalam hal ini mereka bantu mengecek apabila mereka dana tidak cukup, daripada membayar orang tua ikut terlibat dalam kebersihan di dalam lingkungan sekolah. Dan yang kedua, Ibu, terkait kepribadian guru dan peran guru. Di sini, apakah guru mampu menciptakan suasana belajar yang Kepribadian guru ketika berada di kelas dengan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, itu harus, ya toh? Karena itu juga termasuk dalam kompetensi guru, pedagogik, ya kan, penguasaan guru di dalam kelas. Nah, itu memang harus dimiliki oleh seorang guru, bagaimana dia Sebus